Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, untuk mendeteksi dini penyakit tiroid autoimun, Ketua Tim Peneliti Profesor Aulaniam membuat inovasi rapid test berbasis tiroid peroxidase dan tiroid stimulating hormone receptor. Bekerjasama dengan PT Bio Farma, rapid test ini dapat dilakukan pada kondisi praklinis dengan harga terjangkau dan mendiagnosa dengan kurun waktu 45 menit. Tentang TPO, TSHR, rapid test. Jadi tes ini adalah untuk dilaksanakan dengan cepat, ekonomis, tanpa membutuhkan alat untuk autoimun tiroiditis. Nah, autoimun yang tiroiditis ini yang diperiksa nanti adalah pasien-pasien dokter yang sudah ditengarai atau dokter sudah mengetahui bahwa pasien-pasiennya ini hipotiroid atau hipertiroid. Jadi penelitian ini sudah panjang dilakukan bekerja sama dengan PT Bio Farma sebagai multi pharmaceutical industry yang luar biasa mensupport kita. Jadi alat ini hanya mungkin 30 menit sudah bisa menghasilkan data. Tes yang sudah ada selama ini, tes ini adalah tes yang sangat mahal. Belum ada tes rapid test. Jadi dengan ELISA dan harganya sangat mahal, membutuhkan darah yang sangat banyak, 10 cc, terus dilakukan sampai butuh waktu yang lama, 1 bulan 2 bulan, dan dikirim, tidak dilakukan di Indonesia. Jadi ini adalah early detection, deteksi dini untuk hipo dan hipertiroid. Tes ini akan bagus kalau nanti juga dilakukan pada ibu-ibu hamil trimester berapa sehingga nanti dites agar tidak jadi nanti ada congenital autoimmune disease untuk anak-anak yang dilahirkan. Karena untuk anak-anak tes ini bisa menyebabkan IQ yang rendah. Jadi penyakit autoimun tiroiditis ini penyakit yang tanpa gejala, baik hiper atau hipotiroid. Jadi tiba-tiba ibu keguguran beberapa kali ini, terus jadi tanpa gejala kan ini dibikin bukan itu. Nah, dengan adanya tes ini tentunya akan membantu pemerintah untuk menjaga kesehatan generasi yang akan datang. Tapi khususnya kalau kita menggunakan pasien ibu hamil, tapi tes ini tidak hanya untuk itu. Pemirsa, penggunaan rapid test TPO TSHR merupakan upaya untuk mendeteksi dan mencegah tiroid autoimun sejak dini. Rapid test ini diuji klinis kepada pasien dewasa laki-laki, perempuan, dan anak muda yang merupakan pasien rumah sakit UB. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menjaga kesehatan dan generasi mendatang. Jadi banyak dokter yang sudah melakukan tidak berdasarkan gejala klinis tapi dilakukan dengan T3 T4. Itu yang dilakukan di lab-lab itu pengukuran T3 T4, yaitu tes yang selama ini dilakukan untuk orang kena kasus tiroid. Nah, padahal dengan T3 T4 itu tidak bisa digunakan untuk orang-orang yang autoimun. Jadi autoimun itu sebetulnya TPO atau TSHR itu ada di tubuh kita. Tapi tubuh kita merespon sebagai bahan lain.
maka dihasilkanlah auto antibody terhadap baik TPO maupun TSHR. Kalau tubuh banyak memproduksi antibody terhadap barangnya sendiri, maka akan merusak semua organ. Nah, itu yang disampaikan tadi, pasien-pasien ini adalah pasien dokter yang kenapa kita ngambil pasien dokter yang sudah confirm baik hipo atau hipertiroid, karena alat ini akan diuji sensitivitas dan spesifisitasnya dengan gold standar yang tadi saya ngomongkan harganya mahal itu. Jadi nanti teman-teman yang tadi tes di sini akan diuji juga dengan alat yang tadi tes yang sangat mahal dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi nanti sehingga kita bisa mengukur alat ini mempunyai sensitivitas dan spesies yang sangat tinggi. Bisa dilakukan di semua vaskes awal. Tidak rumah sakit, mungkin puskesmas yang hanya tidak punya butuh alat-alat. Pemirsa, Natalia Clarin, mahasiswa Teknik Mesin 2019, merupakan satu-satunya perempuan perwakilan APAT 62 yang akan ikut dalam kompetisi Shell Eco Marathon Asia di sirkuit Mandalika. Dengan ketekun dan kemampuannya, Natalia dapat mengendarai mobil prototipe hidrogen dan menghemat bahan bakar. Untuk Shell Eco Marathon Asia 2022 ini, tim APAT 62 Brawijaya berkesempatan untuk menurunkan 2 mobil terbaik kami. Yang pertama Urban District dan yang kedua prototipe hidrogen kami. Untuk prototipe hidrogen kami ini merupakan pertama kalinya kami mengikut sertakan mobil kami ini di kompetisi Shell Eco Marathon Asia ini. Untuk persiapannya dari tim sendiri sudah menyiapkan yang terbaik dari jauh-jauh hari untuk memberikan performa yang terbaik dari kami di sirkuit Mandalika nantinya. Untuk saya pribadi dari driver sendiri itu juga sudah melakukan berbagai latihan untuk menyiapkan mental serta untuk biar mudah beradaptasi dengan trek maupun mobil yang akan saya kendarai nantinya. Kalau untuk cara penentuan, jadi di tim kami sendiri, tim APAT, itu kami punya istilahnya kebiasaan untuk cara kami menentukan driver itu dengan mengadakan sayembara driver. Jadi nanti mobil disiapkan dan siapapun yang ingin jadi driver dengan ketentuan yang sesuai akan mengendarai mobil yang akan dikendarai nantinya. Dengan hasil dan yang driver dengan yang dapat mengendarai mobil dengan energi bahan bakar yang paling hemat yang akan menjadi driver nantinya. Kalau untuk tantangan sendiri, karena ini mobil prototipe, jadi kan mungkin kondisinya nggak seperti mobil konvensional pada umumnya. Jadi karena drivernya itu harus tidur, juga pandangannya kan juga jadinya terbatas. Kemudian posisi driver sendiri yang dengan ruang yang sempit seperti ini, jadi kami harus bisa menyesuaikan dengan baik dan bisa menyetir dengan baik juga. Untuk persiapannya sendiri dari driver itu kan pasti yang diperlukan itu mentalnya, melakukan banyak-banyak latihan di berbagai trek, kemudian cara saya beradaptasi dengan cepat dengan trek yang ada dan juga dengan mobil yang saya kendarai nantinya. Pemirsa, Paduan Suara Mahasiswa atau PSMUB menggelar konser persiapan mengikuti berbagai lomba. Konser persiapan ini dilakukan untuk pemanasan dan persiapan para anggota agar dapat tampil dengan maksimal. Dengan mengangkat tema Nataya Safara, diharapkan suara yang dihasilkan oleh PSMUB dapat terus menggema dan memberikan kebanggaan bagi UB. Hari ini PSM sendiri mengadakan konser pra-kompetisi Nataya Safara. Jadi ini konser pra-kompetisi untuk persiapan lomba PSM menuju
lomba PSMN atau Paduan Suara Mahasiswa Nasional yang nanti akan diadakan di Universitas Tarumanegara Jakarta tanggal 15 sampai 18 Oktober 2022. Selain itu, di konser prakompetisi ini juga ada penampilan spesial dari 2 tim lainnya dari Universitas Brawijaya yang juga akan lomba, yaitu tim lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi, mahasiswa Pesparawi, dan juga tim Pekan Seni Mahasiswa Nasional untuk cabang vokal group. Sekarang PSM sedang mengikuti lomba, itu tadi PSMN, Pesparawi, dan vokal grup eksternasi ya. Oh, jadi 3 tim ini sekarang sedang berjalan bersamaan. Jadi timnya berisi orang-orang yang berbeda. Gitu. Jadi kalau tim PSMN sendiri ada 40 orang, tim Pesparawi 36 orang, dan yang vokal grup ini ada 12 orang dan juga 3 pemusik berkolaborasi dengan teman-teman home band. Pemirsa, biosluri merupakan limbah dari ampas biogas yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pupuk organik padat dan cair. Melalui fermentasi, pupuk ini mengandung banyak nutrisi baik dan mikroorganisme yang baik untuk kesuburan tanah. Dengan adanya teknologi pengolahan biosluri ini, kedepannya diharapkan dapat diimplementasikan warga untuk dikomersilkan. Oke, jadi untuk proses pengomposan ini, karena memang kita menggunakan satu jenis bahan baku, yaitu bioslurry, ya, dari residu anaerobic digester, yang asalnya memang kotoran ternak lah ya. Jadi untuk prosesnya kita melakukan pemisahan terlebih dahulu, ya, dipisahkan antara fraksi padatan dan fraksi cairan. Kemudian fraksi padatan ini difermentasi untuk menjadi pupuk padat, pupuk organik padat. Untuk fraksi cairan ini kita fermentasi juga dengan menambahkan EM4, ya. Kemudian difermentasi selama 1-2 bulan sehingga menjadi pupuk cair. Adapun yang untuk fraksi ampas tadi juga sama, kita tambahkan EM4, tetes tebu, kemudian difermentasi 1-2 bulan, jadilah pupuk padat yang kemudian itu juga bisa langsung diimplementasikan. Nah, karena kami juga targetnya adalah bisa komersialisasi dan ingin mengetahui apakah memang kotoran ternak ini berpotensi menjadi pupuk, jadi kami juga melakukan pengujian secara laboratorium, menguji bagaimana kualitas bioslurry yang ada di Desa Tawangsari, kemudian kita menguji juga kualitas pupuk cair, pupuk organik padat dan pupuk organik cair itu seperti apa. Kemudian nanti setelah proses pembuatan itu selesai, kita mendapatkan produk, kita juga melakukan trials, ya. Jadi kita punya lahan percobaan, kita melibatkan mahasiswa, ada 9 mahasiswa sebagai pengabdian masyarakat, ya, yang disetarakan dengan KKN. Nanti mereka akan melakukan pengamatan, ya, dari hasil percobaan aplikasi pupuk padat dan pupuk cair. Sementara bibit yang kita gunakan adalah bibit kubis. Nanti kita melakukan pengamatan selama 80 hari. Jadi saya sudah menginstruksikan kepada mahasiswa untuk melakukan pengamatan langsung, karena kita langsung implementasinya adalah di lahan yang memang kualitas tanahnya kurang baik, sehingga kita bisa mengetahui apakah memang ada perubahan terhadap kualitas tanah setelah aplikasi pupuk padat dan pupuk organik padat dan pupuk organik cair tersebut. Jadi ya kita berdoa, ya, sama-sama berusaha semoga teknologi yang kita introduksi, produk yang kita harapkan ini bisa nanti diimplementasikan oleh masyarakat dan juga bisa dikomersialkan. Itu harapan kami.
Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga korban insiden Stadion Kanjuruhan, pimpinan dosen dan tendik FEBUB mengadakan pengumpulan donasi. Pengumpulan donasi yang dilaksanakan selama 3 hari ke depan ini nantinya akan diberikan untuk membantu meringankan kesedihan para keluarga korban yang ditinggalkan. Nah, FEB ini kan bagian dari warga Malang. Itu kita prihatin dan kita ingin untuk membantu meringankan beban dan kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya itu inilah yang bisa kami lakukan sebenarnya. Kami sebenarnya kalau bisa lebih kami akan lakukan. Tapi bagian kami yang bisa kami lakukan adalah memberikan donasi sedikit kepada para keluarga agar bisa terhibur dan meringankan beban mereka. Yang khusus dari panitia 2 juta, cuman ini kan lagi proses untuk teman-teman teknik dan dosen untuk mengumpulkan, dan kita harapkan lebih targetnya bisa sampai 10 juta sebenarnya. Pemirsa, untuk merayakan hari jadi yang ke-61, FEBUB melakukan pencanangan pembangunan zona integritas kawasan bebas korupsi. Hal ini dilakukan agar kedepannya FEBUB dapat lebih meningkatkan diri dalam kualitas pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani. Acara ini sebenarnya adalah tasyakuran Dies Natalis FEBUB ke-61 yang kita sebenarnya untuk Dies tahun ini kita mulai tradisi baru, yaitu dengan rapat senat terbuka. Cuman hari ini itu ada 2 topik, satu sekalian tasyakuran Dies Natalis FEBUB 61, kita juga melakukan pencanangan pembangunan zona integritas kawasan bebas korupsi yang kita mulai akan proses itu mulai tahun ini sampai tahun ke depan. Ya, itu sebenarnya bagian dari program pemerintah untuk reformasi birokrasi. Jadi instansi-instansi pemerintah itu diharapkan memang bebas korupsi dan melakukan pelayanan prima. Nah, kita harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang ada, dan nanti kita mulai proses ini memenuhi semua persyaratan dan indikator yang ada supaya FEBUB ini menjadi bebas korupsi dan zona berintegritas gitu. Karena memang kan sudah waktunya semua instansi itu bebas korupsi dan berintegritas serta melakukan pelayanan prima, dan kita harus punya juga inovasi terhadap pelayanan. Kita bagian dari satuan publik, institusi publik, maka kewajiban kita adalah melayani publik secara aman, nyaman, dan bebas korupsi. Itu sebenarnya tujuan kita semua kan. Jadi ya kita mulai hari ini untuk pencanangannya sampai ke depan. Bukan berarti bahwa kemarin kita tidak melakukan itu, tetapi kan ada beberapa kriteria yang dikembangkan oleh kementerian untuk reformasi birokrasi dan kita akan penuhi semuanya. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak membuka layanan hotline untuk pendampingan psikologis bagi keluarga dan korban dalam insiden di Stadion Kanjuruhan Kepanjen yang terjadi pada Sabtu lalu. Dalam memberikan pelayanannya, DP3A akan bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia melalui layanan hotline Fast Respon untuk kasus trauma ringan dan trauma sedang, serta dilakukan secara tatap muka untuk kasus trauma berat. Terus terang tadi malam sebenarnya saya itu kaget ya. Yang sebenarnya saya bangun pagi-pagi itu hanya untuk secara rutin sholat subuh berjamaah dengan Bapak Bupati, ya kebetulan di Kecamatan Donomulyo, sehingga kami bangun lebih pagi dari biasanya, yaitu jam 2 pagi kita sudah bangun. Nah, kemudian di situ saya membaca beberapa WA, yang grup WA dari beberapa grup saya yang saya ada. Ternyata di situ banyak ada berita terkait dengan kerusuhan di Kanjuruhan, di Stadion Kanjuruhan. Dan itu saya buktikan sendiri pada saat saya berangkat ke Donomulyo. Jalur antara Malang ke Panjen ini begitu banyaknya ambulan yang berseliweran ya. Ada yang ke arah utara, ada yang ke arah selatan ya. Jadi wah, ini heboh banget ini. Dan saya menerima informasi awal itu baru ada kematian ya. Jadi korban kematian ada 40, tapi kemudian jam 3:30 itu sudah di atas 100 ya. 100 orang. Kemudian sampai dengan sore ini informasi yang kami terima kurang lebih 180-an orang ya yang meninggal ya.
itu. Dan setelah kami cek, kami koordinasi dengan dinas kesehatan, ya ini data sementara ini Mbak Dinia, Bu Dinia ya, ada beberapa perempuan dan anak yang jadi korban di sana. Nah, kalau nggak salah korban perempuan ini ada 30-an orang meninggal ya, dan ada 25 anak korban meninggal. Di sisi yang lain juga ada banyak juga perempuan dan anak yang mengalami luka-luka berat, luka-luka ringan juga ada ya. Tapi tetap semuanya itu pasti mengalami trauma. Ya, itu. Jadi atas dasar itulah kemudian kami DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sudah mempunyai UPTD, ya, unit pelaksana teknis terkait dengan kegiatan pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak, maka kami berinisiatif untuk membuka layanan fast respon ya terkait dengan para korban atau keluarga korban yang membutuhkan pelayanan trauma healing atau untuk menangani pelayanan psikologis dari para korban maupun para keluarga korban. Dan itu pasti terjadi karena apalagi mereka juga mendengar korbannya begitu banyak, pasti terjadi traumanya jauh lebih besar daripada kalau korbannya sedikit begitu. Jadi karena mereka itu pasti mengalami trauma psikologis, maka kami membuat layanan hotline ya, melalui hotline nomor WA ya, itu untuk memberikan pelayanan langsung melalui WA. Tapi di situ pada saat para korban melakukan wawancara dengan kami akan verifikasi, di situ kami screening ya, itu masalah traumanya itu trauma ringan, sedang ataupun berat. Jadi kalau ringan sampai sedang mungkin bisa ditangani langsung pada saat melalui telepon. Tapi bila memerlukan yang lebih, ya, jadi kalau trauma psikologisnya berat, maka kami akan melakukan pendampingan sampai yang bersangkutan itu bisa keluar dari traumanya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.